Maka di saat itu Syama'un diikat di tiang di situ, kemudian dua telinganya dipotong, dua bibirnya dan juga dipotong, dan seluruh Bani Israel semua berkumpul dalam bangunan yang besar itu. Mandu mutapat inan ubena kaum kafir Bani Israel wadanya. Inan mutapat. Nah, fasa'alallahu ta'ala ayyakwihi ala fakki withakihi wa ala ayyuharrika umudah wa yuhaddimahu alaihim ma'anajatihi minhum. Maka di saat telinganya sudah terpotong, kedua bibirnya sudah terpotong, Syama'un berdoa kepada Allah. Gemelake ba Allah li Syama'un, supaya Allah berikan kembali kekuatannya sehingga dia mampu merobohkan, dia mampu melepaskan diri daripada ikatan tersebut dan mampu merobohkan tiang dan menjatuhkan bangunan terhadap mereka, dan sehingga dan dia sendiri terlepas dari bangunan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini, mungkin sebagai pertemuan yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita akan lanjutkan kajian kita tentang Ramadan itu sendiri, dan malam ini akan fokus kepada masalah Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah kita kupas dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Rajab, di antara isi khutbah beliau menyampaikan bahwa syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan itu adalah syahrun adib, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata beliau, bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang istimewa, yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, beliau Ibnu Abbas berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulum bim bani Israil hamala silah ala an ataqihi fi sabilillah al-fashah. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika wa tamanna dzalika li ummatihi, faqala ya rabbi ja'alta ummati aksaral umami a'maran wa aqallaha a'malan, fa'atahu Allahu ta'ala lailatal qadri khairum min alfi syahrin muddata hamli isra'iliyyi silah fi sabilillah lahu wa li ummatihi ila yaumil qiyamah. Jadi para jamaah, berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau Ibnu Abbas berkata, Rasulullah diceritakan kepada beliau tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang memanggul pedang di atas pundaknya memerangi kafir selama 1000 bulan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tentang seorang laki-laki
yang begitu hebatnya memerangi orang kafir selama 1000 bulan, beliau menjadi ta'ajub, menjadi terheran-heran, menjadi bangga, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menginginkan agar amal yang dilakukan oleh orang tersebut bisa didapatkan juga oleh beliau dan umatnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi," kata beliau, "wahai Tuhanku, ja'alta ummati, engkau telah menjadikan umatku aksara umami a'maran wa akallaha a'malan, sebagai umat yang pendek-pendek umurnya dan sebagai umat yang sedikit amalnya." Jadi kita umat Nabi Muhammad disadari oleh Rasulullah bahwa kita adalah sebagai umat yang paling pendek umurnya di antara seluruh umat yang pernah Allah ciptakan. Dan karena keterbatasan umur, karena pendeknya umur, juga pasti diikuti dengan sedikitnya amal. Karena pendek umur, sedikit amal. Contoh, orang laki-laki yang diceritakan itu, dia berjuang 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 82 tahun. Kita umat Nabi Muhammad tidak mungkin bisa berjuang 82 tahun. Menyona panjang umur terus tahun, nyan pikalang tikaeh nanyo. Mungkin paling 30 tahun hebat dah berjuang. Tanya nali kalam tikaeh. Nah, jadi kita adalah umat yang paling sedikit amal. Atas doa dan aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ibnu Abbas, fa'atahullahu ta'ala lailatal qadar khairum min alfi syahr, maka Allah berikan kepada Rasulullah Lailatul Qadar, malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu masa seorang laki-laki Bani Israel tadi memanggul senjata di atas bahunya, berjuang di jalan Allah. Allah berikan malam itu untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Karena Rasulullah merasa ingin mendapatkan pahala seperti itu, beliau mengadu kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Allah gujuk bak katanya, kan kepupanjang umur tu. Ya, tapi gujuk sabah waktu yang istimewa, yang kita kalau beribadah di waktu tersebut maka nilainya lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bani Israel itu selama 1000 bulan. Fahiya min khasaisi hadhil ummah. Maka kalau begitu, Lailatul Qadar tersebut adalah merupakan bahagian daripada kekhususan umat Nabi Muhammad. Artinya tidak ada pada umat-umat yang lalu malam Lailatul Qadar. Yang ada Lailatul Qadar itu hanya kepada umat Nabi Muhammad, hanya pada umat Nabi Muhammad. Wa yuqalu ismu dzalikar rajul Syamma'una Ghazi. Jadi nama laki-laki tadi yang berjuang di jalan Allah dengan memanggul senjata selama 1000 bulan adalah Syamma'una Ghazi. Ya. Adwa alfa syahrin lam yajifa la libada farsihi wa qaharal kuffar lima u'tiya minal quwwah wa jassarah. Beliau Syamma'un tersebut berperang melawan orang kafir selama 1000 bulan yang tidak sempat kering kain yang ada di atas punggung kudanya. Artinya beliau tidak berhenti-henti selama 1000 bulan itu. Tidak ada masa jeda dalam 1000 bulan itu, selalu memerangi orang kafir. Hana pegak perdamaian dengan orang kafir dalam 1000 bulannya. Hana piyuh tithon ni le. Hana tho yang pegak perdamaian. Selalu beliau berjuang melawan kafir. Dan beliau mengalahkan orang kafir karena kekuatan dan keberanian yang Allah berikan kepada beliau. Maka di saat seperti itu, fadakat qulubuhum minhu,
maka orang-orang kafir menjadi susah, menjadi tidak tenang terhadap kemampuan Syama'un tadi. Faba'atsu rasulan ila imra'atihi, maka mereka mengutus seorang utusan untuk bertemu dengan istrinya Syama'un tadi. Rupanya Syama'un ini punya seorang istri. Utusan tersebut membawa berita, wa dhammanu laha tashtan min dhahabin mamlu'an dhahaban in hiya qayyadathu hatta yahbisuhu fi baitin lam yastarihu min wa yastarihu minhu fi baitin lahum wa yastarihu minhu. Nah, utusan yang diutus oleh orang-orang kafir kepada istri Syama'un itu membawa berita bahwa mereka menjamin akan memberikan satu guci emas yang dipenuhi dengan emas kepada istri Syama'un jikalau istrinya mau mengikat suaminya, sehingga orang-orang kafir itu semua dapat menahan Syama'un di sebuah rumah tahanan dan mereka dapat merasa tenang daripada Syama'un. Jadi artinya diutus seorang utusan untuk membujuk istri Syama'un Ar-Ghazi agar dia membantu orang kafir untuk mengalahkan suaminya dengan cara mengikat. Sip mengikat mentai rumahnya urusan kamu drop, urusan kamu bertambang dalam penjara. Pokoknya urusan ron nikat sagai. Ban kaluh nikat nyan sabah kucimu kamu juk geron. Maka falamma nama bil lail, maka manakala Syama'un tidur di waktu malam, au sakathu bihablin min laif, maka istrinya mengikat Syama'un tersebut dengan tali yang terbuat dari serabut baju, tali hijau katanya, atau serabut kayu yang lain, diikatlah oleh istrinya. Jadi rupanya istri ini lebih tertarik kepada emas daripada sayang kepada suami. Diikatlah suaminya. Lamma intabaha harraka a'da'ahu faqata al-habla qat'an wa sa'alaha. Manakala Syama'un Ar-Ghazi tadi terbangun dari tidurnya, dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Jadi anggota tubuhnya digerak-gerakkan, maka seluruh tali yang membelit dia tadi, yang mengikat dia menjadi putus. Putuh mandum talau. Hanakong talaunya rupanya. Mandum putuh. Lalu dia bertanya kepada istrinya, lima sana'ti dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Hai kijut nu ikat lung. Faqalat, maka istrinya berkata, ajribu kuwataka. Aku ingin mencoba kekuatanmu. Untuk kalian rono pugudoi begah urang tegadat, maka aku ikat. Nah, falamma akhbarat kufar, manakala istri Syama'un menceritakan kepada orang kafir. Jadi istri Syama'un di saat tidak berhasil mengikat suaminya, lalu dia sampaikan berita itu kepada orang kafir. Dia bercerita bahwa hangkumah hana jutaika putuh talo-talo yang ban tega konya ngempu tani ikat. Maka orang kafir ba'atsulaha salsalah, dikirimlah oleh orang kafir kepada istri Syama'un tersebut rantai. Hangkumah ngentalo ikirim rantai. Fafa'alat mithla ma fa'alat. Maka istri Syama'un mengikat suaminya dengan rantai tersebut seperti juga dia mengikat malam kemarin dengan tali. Lagi ikat malam maroti, ikat lah rantai. Faqata'aha, maka rantai pun terputus. Asai jaga gerak-gerak ro rantai putus. Nyanban tega Syama'un. Maka faja'a iblis ilal kufar. Maka datanglah iblis kepada orang-orang kafir. Yang persih lagi kejadian Nabi Muhammad dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy atas saran-saran iblis. Ini juga datang iblis memberi saran kepada orang kafir. Wa arsyadahum antas alal mar'ata zaujaha ayyu syai'in la taqwa fakkahu wa qata'ahu.
Iblis memberikan saran kepada orang-orang kafir supaya orang kafir bertanya, ya, supaya orang kafir, ya, mengajurkan kepada istri daripada Syama'un untuk menanyakan kepada suaminya, kepada Syama'un, ayyu syai'in la taqwa fakahu wa qatahu. Apa yang kamu tidak bisa putuskan dan tidak bisa kamu lepaskan. Jadi ija iblis ipegah ba urang kafir, kapegah ba rumah si Syama'un, kayu tanyang ba lako ji. Ya, ngan pu je taikat gopnyan yang han geplah ha gepuputu. Ya, fa arsalu ilaiha, maka diutuslah oleh orang kafir seorang kepada istrinya. Lalu istrinya bertanya kepada Syama'un setelah diajarkan oleh orang kafir utusan itu. Syama'un menjawab, karena goknya hana curiga ke perumah kemana. Karena tujuan perumah teh pegah kepu kayak belakulung untuk teh di negara na. Hana curiga goknya. Maka kejawab, faqala dawaibi. Ada, kata Syama'un, yang membuat saya tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa memutuskannya, yaitu dawaib, bulu jambul. Jadi yang panjang. Yang Syama'un di saat itu memiliki 8 helai bulu jambul yang panjangnya kalau dilepaskan sampai ke tanah. Nah, jadi gopnya na 8 yang panjang tat yang terus tanah punya tak uraikan juga. Kamu pan kelemahan. Ya, maka jinyo irone ingat baik ne pegah kelemahan orang kau bab rumah. Nah ingat, nyo pelajaran di bagdanyo. Kon arti kata dia curigai rumah, curiga berlebihan juga salah, tapi katanya juga harus hati-hati. Ya. Falamma nama, maka manakala tidur lagi Syama'un, qayyadat rijlaihi bi arba'atin wa yadaihi bi arba'ah. Maka istrinya mulailah mengikat kedua tangannya dengan 4 helai jambul tadi, dan kedua kakinya juga dengan 4 helai jambul. Ikat jaro, ikat lagi jungan put kapah 8 ge. Faja al kufar, maka datanglah orang kafir. Artinya benar seperti yang dikatakan oleh Syama'un, beliau tidak lagi bisa memutuskan dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Ban kali jika ngauka hanajid gepeglah rogli. Teruslah urang kafir, wa akhaduhu wa dhahabu bihi ila baitin madbahihim. Diambillah oleh mereka orang kafir Syama'un, dibawa Syama'un kepada sebuah rumah penyembelihan. Pak rumah potong, pak tempat semuti. Kena ni me. Ya, tapi kaifi rupanya. Miqdaru arba'ati dira'in uluhu. Yang tempat penyembelihan tersebut tingginya yaitu ukuran 400 dira. Pertohah manyang. Tak manyang. Rumahnya. Pertohahnya tak boleh lantai. Tak boleh adanya padit medek, padit nai, padit sendi. Menyodakul 50. Berarti na 200 meter manyang tempatnya. 200 meter yang tak boleh lantai. Kon kam tingkam tanya 200 meter ke 20 lantai. Jadi tempat itu tingginya ya 400 dira wa ma'at tisaihi lahu umudun wahida. Di samping tempat itu sangat luas tapi cuma memiliki 1 tiang. Jadi bangunannya luas, tinggi 400 meter, tinggi 400 dira, sekitar 200 meter, tetapi hanya punya 1 tiang di tengah. Saboh pakai tiang. Kiban canggih dengan struktur bangunan jamun. Tanya anjir dah bergali bangunan lagi ana. Punya lagi luah kah? Anjir dah bergali lagi. Cukup tinggi. Cuma 1 tiang. Maka faqata'u udunaihi wa syafaqataihi wa kanu kulluhum mujtami'ina ladaihi. Maka di saat itu Syama'un diikat di tiang di situ, kemudian 2 telinganya dipotong, 2 bibirnya dan juga dipotong, dan seluruh Bani Israel semua berkumpul dalam bangunan yang besar itu. Mandum musapat inan ubena kaum kafir Bani Israel wadanya. Inan musapat. Nah, fasa'alallahu ta'ala
ayyakwihi ala fakki withaqihi wa ala ayyuharrika umudah wa yuhaddimahu alaihim ma'anajatihi minhum. Maka di saat telinganya sudah terpotong, kedua bibirnya sudah terpotong, Syama'un berdoa kepada Allah. Gemelake ba Allah li Syama'un, supaya Allah berikan kembali kekuatannya sehingga dia mampu merobohkan, dia mampu melepaskan diri daripada ikatan tersebut dan mampu merobohkan tiang dan menjatuhkan bangunan terhadap mereka, dan sehingga dia sendiri terlepas dari bangunan tersebut. Gumlake li Syama'un, dalam keadaan terikat itu kepada Allah. Ternyata Allah terima doa dari Syama'un. Maka Allah buat kuat Syama'un itu lebih daripada yang kekuatan yang semula dia miliki. Fataharraka, maka di saat kekuatannya kembali, Syama'un itu menggerak-gerakkan diri, famfakka witsaqahu, maka terlepaslah ikatannya. Gerak-gerak roh, ikatan yang mengikat menjadi terlepas. Waharraka umuda, dan beliau menggoyang-goyang tiang yang satu tadi. Fawaqa alaihim saqafa, maka runtuhlah bangunan. Jadi atap bangunan jatuhlah menimpa kaum kafir yang ada dalam bangunan tersebut. Fa ahlakahumullahu jami'a wa naja minhum. Maka seluruh orang-orang kafir yang berkumpul dalam bangunan itu dibinasakan oleh Allah, dan Syama'un sendiri dilepaskan oleh Allah. Ini ceritanya. Ibnu Abbas mengatakan, falamma sami'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalikal khabar. Dikala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita itu. Pertama Rasulullah mendengar, lalu Rasulullah mungkin bercerita kepada sahabatnya. Di saat para sahabat bercerita, mendengar cerita yang diceritakan kepada mereka, qalu, mereka semua berkata, ya Rasulullah, hal nadriku nahnu thawabahu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bisakah kami mendapatkan pahalanya? Artinya bisakah kami mendapatkan pahala yang sama dengan pahala Syama'un yang berjuang demikian? Faqala, Rasulullah di saat itu menjawab, la adri, saya belum tahu, saya tidak tahu, kata Rasulullah. Ana tad'u lahum yang Rasulullah. Thumma sa'ala rabbahu, kemudian Rasulullah bermohon kepada Rabbnya seperti permohonan yang disebutkan di belakang. Fata'tahu kama taqaddama lailatal qadar. Maka Allah terima permohonan Rasulullah, Allah berikan kepada Rasulullah sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi gara-gara para sahabat gutanyong mbak Rasulullah, pukuh jud gutanyong merumpok pahala lagi Syama'unyan, gebilah li Allah atas permintaan Rasulullah malam Lailatul Qadar. Punya kejadian yang tamping malamnya ada nyohana Lailatul Qadar. Kaku hana terumpok pahala lagi gopnya lagi Syama'un. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, wa an Anas radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat Lailatul Qadar, apabila terjadi Lailatul Qadar, nazala Jibrilu alaihi salam fi kaukabihi minal malaikah, turunlah Jibril alaihi salam beserta rombongannya daripada para malaikat, yusalluna wa yusallimuna, berselawat dan bersalam mereka itu Jibril dan para malaikat yang turun, ala kulli qaimin au qaidin yadhkurullaha ta'ala, terhadap setiap orang yang berdiri atau duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi malamnya apabila Lailatul Qadar itu terjadi, seperti dalam ayat, tatanazzalu alaihimul malaikatu
waruh. Turun kepada mereka para malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud dalam ayat itu adalah Jibril. Seperti diterangkan dalam hadis ini. Jadi di malam Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar sedang terjadi, turun Pak malaikat Jibril beserta rombongan malaikat yang lain yang mereka yusalluna wa yusallimu. Membaca salawat, membaca salam. Artinya berdoa mereka para malaikat untuk orang-orang yang di malam itu sedang duduk atau sedang berdiri berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang dalam bagaimana keadaan pun mereka di saat itu berzikir kepada Allah. Artinya bukan untuk orang yang sedang terlelap tidur. Bukan untuk orang yang sedang lalai daripada mengingat Allah dengan berbagai macam kegiatannya. Berdoa malaikat Jibril agar diampuni oleh Allah dosa orang-orang yang berzikir di saat itu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, al malaikatu tanazzalu lailatal qadri fil ardi aksaru min adadil hisab. Kata Abu Hurairah, para malaikat yang turun di malam Qadar ke bumi lebih banyak jumlahnya daripada kerikil yang ada di bumi. Oh, bilang kerikil. Taboh motor mentang dah bilang. Taboh motor kerikil, taboh kabupaten danyo mentang le kerikil. Jadi jumlah malaikat yang turun yang dibawa beserta Jibril, kata Abu Hurairah, lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Kon jumlah kerikil ya cek. Kon jumlah kerikil sama motor yang ada di seluruh bumi. Banyak sekali para malaikat yang turun. Fatuftahu abwabus sama. Maka di saat itu kata Abu Hurairah, dibukalah abwabus sama, pintu-pintu langit. Ya, litanazuli, untuk turunnya para malaikat. Sebagaimana warid dalam hadis kata beliau. Fatasta'a anwar, maka di saat para malaikat turun, maka cahaya menjadi terang, kata beliau. Kata Abu Hurairah, di saat malaikat turun, cahaya menjadi terang, langit menjadi terang. Wa yahsulu tajalli adhaim, maka terjadilah tajalli yang begitu besar. Arti tajalli, nampaklah sesuatu yang rahasia pada malam itu. Nah, wa yankashifu fihal malakut, dan terbukalah pada malam itu alam malaikat. Jadi alam malaikat pada saat itu terbuka. Wan nasu fi dzalika mutafawatun. Sedangkan manusia, orang-orang pada saat itu berbeda-beda, macam-macam. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanya yang hana merumpok anaruh. Orang-orang yang merumpok Lailatul Qadar malam terbuka alam malakut, ya, itu beda-beda keadaannya. Jadi tidak sama. Boleh jadi si A begini, si B begitu, si C begitu, lain-lain. Nah, ada orang-orang kata Abu Hurairah, faminhum may yukshafu lahu an malakutis samawati wal ard, fatakshifu lahul hijab anis samawat, fayushahiduna fihal malaikah ala suriha, ma baina qa'im wa qa'id wa raki' wa sajid wa dzakir wa syakir wa musbah wa musabbih wa muhallil. Ada orang-orang yang dapat menyaksikan Lailatul Qadar pada malam itu, mereka dibuka untuk mereka alam malakutis samawati wal ard, alam malakut di langit dan di bumi. Sehingga hijab dari langit diangkat, tidak ada lagi untuk mereka. Disibakkan hijab untuk mereka sehingga mereka dapat melihat para malaikat dalam bentuk asli. Jadi ada orang yang dapat melihat malaikat dalam bentuk asli di malam Lailatul Qadar. Nyan yang kon urung menumpuk Lailatul Qadar. Kon rubah bau. Naturah jamu rubah ba? Rubah bau. Kruh i nyang kon. Kruh i gara-gara gebuh. Gebuh agar-agar, kong kakruhi. Ya, jadi kong kruhi. Jadi ada orang yang dapat melihat malaikat dalam bentuk asli,
Ada malaikat yang dilihat sedang berdiri, ada malaikat yang sedang duduk, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang bersyukur, ada yang sedang bertasbih, ada yang sedang bertahlil. Macam-macam dilihat keadaan malaikat dalam bentuk asli di malam itu. Bagi orang yang merumpok Lailatul Qadar. Ada juga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kata Abu Hurairah, wa minhum may yakshifu lahu anil jannah. Ada orang-orang yang di saat malam Lailatul Qadar itu dibuka untuk mereka surga. Jadi mereka bukan melihat malaikat, malah yang dilihat oleh mereka surga. Yang nampak di mata mereka surga. Bima fiha min duriha, ya, tentang yang nampak dilihat mereka adalah apapun yang ada dalam surga, baik duriha, rumah-rumah bangunan yang ada dalam surga, kusuriha, bangunan-bangunan surga, huriha, bidadari-bidadari surga, anhariha, sungai-sungai dalam surga, asjariha wa asmariha, pohon-pohon dan buah-buah dalam surga. Artinya orang yang melihat Lailatul Qadar, sebahagiannya pada malam itu mereka menyaksikan surga dengan berbagai macam kenikmatan dalam surga. Dan mereka wa yusyahidu arsyur rahman, dan mereka juga melihat aras Allah yang menjadi atapnya surga, yang berada di bawah, di atas surga. Dan ada juga orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang dibuka oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka melihat wa yusyahidu manazilal anbiya wal auliya wasyuhada wasiddiqin. Ada orang di malam itu yang dapat melihat seluruh nabi-nabi, kedudukan seluruh nabi-nabi, para aulia, para syuhada dan para siddiqin, sehingga mereka merasa bingung karena melihat hal-hal yang begitu ajaib pada malam itu. Ada juga orang-orang wa yusyahidu jahannam. Ada juga Allah berikan kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar mampu melihat neraka jahannam. Nah, orang yang dikekal neraka apa malamnya? Wa yusyahidu darkat biha, dan mereka melihat dalamnya neraka. Artinya jurang-jurang yang ada dalam neraka. Wa manazilal kuffari ila ghairi dzalik, dan tingkatan-tingkatan siksaan orang-orang kafir di dalam neraka. Jadi yang gepelumah bak malamnya li Allah ke urung-urung yang kehendak merumpok Lailatul Qadar, neraka beserta tingkatan-tingkatan urung kafir dan bentuk siksaan. Jadi seperti yang dilihat oleh Nabi Muhammad di saat Mi'raj beliau, dibagi-bagi oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Wa minhum man tunkashafu hijabuhu an jamalillah. Yang paling indah, ada sebahagian daripada mereka, kata Abu Hurairah, orang-orang yang dibukakan hijabnya daripada kecantikan Allah. Jadi ada orang yang dapat melihat Allah, kata beliau. Fala yashhadu illa iyah, maka orang tersebut tidak menyaksikan apapun di malam itu kecuali hanya Allah. Nah, jadi di sini jangan kita pahami menyaksikan zat Allah, tapi keindahan Allah, keindahan yang Allah tunjukkan pada orang tersebut. Dan tidak ada yang dilihat oleh mereka kecuali hanya Allah. Inilah nikmat yang paling tinggi, yaitu melihat keindahan Allah. Kalau zat Allah, hanya orang-orang yang masuk surgalah yang bisa melihatnya nanti di akhirat setelah masuk surga. Jadi urung lagenyan malam Lailatul Qadar gepuduh keindahan roh oleh Allah, sehingga urungnya akan terus mengagumi keindahan Allah. Alangkah beruntungnya kalau salah satu di antara kita misalnya dapat menyaksikan peristiwa malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan daripada Umar alaihi salatu wassalam, man ahya lailata sab'i wa ishrin min Ramadan. Kata Sayyidina Umar, siapa yang menghidupkan malam 27 daripada Ramadan.
Ini kemungkinan besar prediksi Sayyidina Umar terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Sehingga orang yang menghidupkan malam itu sampai waktu subuh. Artinya dia tidak tidur sampai waktu subuh. Menghidupkan dengan berbagai macam ibadah. Fahuwa ahabbu ila mangkama liayali syahri Ramadan kullaha. Maka itu lebih disukai daripada orang-orang yang menghidupkan seluruh malam Ramadan. Malam lain kamu jaga mendung yang berzikir malam 27 katengun ke. Nyan tahu God. God kamu jaga ge berzikir ge beribadah bak malam 20 bak malam 27. Artinya prediksi Sayyidina Umar malam 27 itulah terjadi Lailatul Qadar. Dan banyak juga sampai berita kepada kita terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Menurut Imam Syafi'i terjadi Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Ya, persoalan khilaf ulama apa? Menurut Imam Syafi'i 20 sah, bak 20 leh, bak 25, bak 27, bak 20 kurung. Yang ke daerahnya sampai ada lum-lum patah terjadi. Ya, tapi mtirah ana merompok le tanya. Dalum mana merompok. Karena te dalum dengut dele kan. No mentang pengajian katanya tutup dah baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.